Warga desa Buang-Buang, Kabupaten Banggai Laut, lebih dari separohnya berprofesi sebagai nelayan. Di perairan ini, berburu menggunakan teknik nyingkek bukan lagi cerita baru, bahkan sudah jadi teknik perburuan kuno yang masih dipertahankan sampai sekarang. Nelayan Indonesia tuh punya cara yang beragam dan unik banget untuk menangkap hasil lautnya. Seperti yang mau saya lakukan bersama warga di perairan Buang-Buang, kami mau tombulan doku. Jadi tombulan itu alat tangkapnya dan doku itu suntung. Jadi namanya itu adalah alat penangkap suntung. Tiga tiang kayu yang bersilangan inilah yang akan menopang badan saya dari ombak dan angin. Aman ya? Oke, saya sudah siap memburu suntung. Sekarang Bapak Arman di sana ya? Iya. Oke. Meski hanya dipancangkan begitu saja, tapi ketiga batang kayu bakau ini berdiri sangat kokoh. Ini memasang tombulannya juga nggak sembarangan. Jadi Pak Arman udah paham betul di mana ada telur-telurnya. Nah, baru disitulah kita memasang di titik yang tepat. Kentongan ini tuh ibarat simulasi rumahnya suntung. Jadi mereka akan merasa rumahnya diganggu atau dirusak. Nah itu karena mereka menjaga telur-telurnya, mereka akan keluar mencari siapa yang mengganggu nih. Barulah kita tobak. Tapi bener loh, enak nongkrong di sini. Nongkrong biasa di warung, di atas tebing, udah mainstream. Ini kita nongkrong di atas laut, kayak gini tinggal nunggu sunset aja. Luar biasa ini, sore yang sempurna. Ikan nus atau sotong memiliki wilayah hidup yang luas, meliputi perairan sungai, danau, bahkan laut. Tiba-tiba, wajah Pak Arman mulai berubah. Dapat Pak! Angkat. Wih, gede banget! Mantap Pak Arman, dapat suntungnya. Berat ya Pak? Akhirnya setelah nunggu lumayan lama, bidikan Pak Arman tepat sasaran. Ini kelihatan gede banget suntungnya. Berapa kilo nih Pak? 3 kilo. 3 kilo? Satu suntung 3 kilo? Itu paling besar tidak? Paling besarnya dapat berapa kilo? 5 kilo. Paling besarnya masih ada yang satu suntung tuh 5 kilo. Tapi segini aja udah gede banget. Wah, mantep Pak. Boleh nggak saya pegang Pak? Sini Pak, oper ke saya. Sotong dan cumi-cumi memiliki bentuk yang mirip. Meski begitu, kedua hewan dari kelas Cephalopoda ini memiliki struktur tubuh yang berbeda. Luar biasa. Suntung jumbo. Bapak, tintanya keluar semua. Kira-kira masih ada nggak ya Pak? Saya mau coba nombak sekarang. Ya, itu. Ada batik-batiknya betul? Ya. Ini ya, coba ya. Ya. Jangan. Itu sudah kena itu. Astaga. Ini dia. Kuat. Sumpah lepas lagi. Lepas. Pak, dapat Pak. Kuat. Angkat. Waduh, ini juga. Berat memang itu. Kuat. Ini juga berat. Aduh. Mantap. Pencarian kami membuahkan hasil, 1 sotong jantan dan 1 sotong betina. Keberadaan keduanya di tempat yang tidak berjauhan, membuktikan jika sotong saling bekerja sama untuk menjaga telur-telurnya. Saya dapat juga suntung. Lumayan besar, nggak sebesar tangkapan Pak Arman sih, tapi lumayan ya Pak. Ya. Susah banget.
Susah banget bibiknya. Dari atas udah kelihatan, tapi karena pandangan kita nih ke dasar, kalau airnya ngeblur dikit tuh udah buyar deh. Jadi harus benar-benar fokus dan menembaknya tepat di bagian kepala sini. Jago nggak apa saya? Mantap. Semangat dan rasa penasaran saya masih belum usai. Tapi apa daya, matahari sudah dalam perjalanannya membenamkan diri. Saya putuskan untuk mengakhiri perburuan kali ini. Nah, hari ini kita mau masak suntung ukuran jumbo. Ini dia, dan simpel aja dibakar para-para. Perasan air jeruk digunakan untuk mengurangi aroma tidak sedap pada daging sotong. Sementara air asam ini berfungsi membuat daging lebih kesat. Saya bakar ya, Bu. Wow, berat sekali. Mematangkan sotong dengan cara dibakar adalah cara yang paling praktis. Kandungan garam dan lemak yang terdapat di dalamnya perlahan akan terus berkurang ketika dipanaskan. Para-paranya kali ini pakai pelepah pohon kelapa, dan ini kan apinya bagus banget tuh di bawah. Tapi suntungnya pun akan terjaga dengan sempurna, nggak terlalu hancur banget karena nggak terkena api langsung. Balik ya? Ya boleh balik. Nah, panas ya Bang? Ini panasnya double. Panas bara dan panas matahari. Sama dengan cumi. Kualitas daging sotong akan menurun jika dimasak terlalu lama. Mulai dari dagingnya yang keras dan alot, sampai pada tampilannya yang terlihat layu dengan ukuran yang menyusut. Tara, ini dia. Suntung, bumbu kecapnya sudah menunggu untuk disantap. Udah lapar belum Bang? Bu? Lapar Lapar. nih, ya. Ayo kita makan bareng-bareng. Ini tuh bagian terbaiknya di permukaannya nih. Kayak krenyes-krenyes gitu, terus bumbunya tuh lumer banget. Terbaik emang ini. Kalau teksturnya itu perpaduan antara cumi dan gurita, tapi lebih cenderung mirip ke gurita. Kenyal-kenyal gitu. Sama dengan kerabatnya cumi-cumi dan gurita, blekutak atau tinta hitam sotong mengandung lemak tak jenuh yang baik untuk mengurangi risiko masalah jantung dan menurunkan tekanan darah. Ini membuktikan kalau banggai laut itu sesuai namanya. Hasil lautnya bisa kaya sekali, besar-besar seperti ini, dan puas banget makannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Banggai laut tak hanya menyimpan kekayaan lautnya aja, tapi di sini ada tanaman pangan endemik yang mau kita ambil, yaitu ubi banggai. Ubi banggai, sumber pangan alternatif warga masyarakat Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Terutama ketika cuaca buruk saat kegiatan melaut terhenti dan aktivitas bercocok tanam menjadi kegiatan pengganti. Hal ini seperti yang dilakukan warga desa Gonggong. Ini dia pohon ubi banggai. Jadi pohonnya tuh ini menjalar ke atas, makanya dikasih penyangga seperti bambu atau kayu seperti ini. Kalau yang di sebelah saya ini justru masih muda, terlihat dari daunnya masih hijau-hijau. Jadi kita harus cari yang sudah kering sekali, seperti ini. Ada Bu? Kenapa namanya ubi banggai? Karena ini tanaman endemik yang hanya tumbuh di Banggai. Ada sih di tempat lain, tapi nggak akan sebagus di sini kualitasnya. Saat panen, sisa galian ubi banggai harus kembali ditutup. Jika tidak, akan membahayakan petani. Ini? Iya. Oke. Saya yang ngambil ya Bu? Iya. Boleh nggak? Boleh. Secara morfologi, ubi banggai mirip dengan ubi Jawa. Yang membedakan di antaranya adalah ukuran daun dan batang yang relatif lebih kecil. Bisa. Ya.
Ibu dari tadi was-was, takut luka ubinya ya. Nah, kalau udah seperti ini, kelihatan ubinya, tinggal kita ambil aja pakai tangan. Pelan-pelan, jangan luka. Iya, siap Bu. Sumber pangan alternatif ini dianggap sebagai tabungan oleh masyarakat pulau karena bisa bertahan di dalam tanah hingga berbulan-bulan dari waktu yang seharusnya dipanen. Ketika kondisi cuaca buruk dengan sumber pangan terbatas, masyarakat bisa mengambil dan mengolahnya. Wih, gede banget yang ini. Jadi memang ubi banggai ini biasa ditanam di tanah yang kering seperti ini atau tanah gembur, makanya bisa tumbuhnya maksimal seperti ini. Kalau dilihat-lihat tangan saya nggak ada apa-apanya loh. Nih, setengahnya doang. Yes, saya dapat yang besar. Tidak banyak tempat yang bisa ditumbuhi tanaman ini. Salah satunya adalah jenis tanah lempung berpasir seperti daratan Pulau Banggai Laut. Tapi kalau dilihat yang ini bentuknya lebih bulat ya Bu. Bagus. Jadi ada perbedaannya ternyata. Kalau yang panjang ini ubi putih, tapi kalau yang berbentuk bulat ini merah lebih keunguan. Tapi kalau rasanya enak mana Bu? Enak dua-duanya. Enak dua-duanya. Ini bener, naik.